Suaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abadu Dumateng kepada bapak-bapak dan ibu Dewan Guru kelas 1 sampai kelas 6, juga bapak-bapak, ibu guru mata pelajaran yang saya hormati, kepada Bapak Supriyadi MPD selaku pengawas sekolah di Kecamatan Sidoarjo yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Kamis 16 Mei tahun 2024, kami sudah kehadiran Bapak Pengawas, yaitu Bapak Supriyadi MPD, yang akan memberikan observasi kinerja kepala sekolah di SDN 2 Gumulih ini. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan petunjuk, sehingga kegiatan pada pagi hari ini membawakan sebuah hasil yang maksimal untuk kemajuan dalam rangka bapak-bapak dan ibu-ibu mendampingi anak-anak kita mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 yang selalu kita banggakan. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada bulan Maret kemarin kita sudah melaksanakan observasi guru. Saya sebagai penanggung jawab PJ 2 Gumulih ini sudah melaksanakan observasi kinerja guru. Untuk apa observasi itu dilakukan? Agar supaya kita di dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak ini, apabila terdapat masalah-masalah yang ditemui di kelas, bapak-bapak dan ibu semuanya, kita dapat mencari atau menentukan solusi yang terbaik agar supaya kegiatan pembelajaran yang terdapat masalah tersebut bisa teratasi, sehingga tujuan kita di dalam pembelajaran saat ini yaitu mengedepankan anak, di mana anak yang latar belakangnya berbeda-beda ini, bapak-bapak dan ibu-ibu guru harus bisa mengetahui satu persatu baik tingkah laku anak-anak, latar belakang anak-anak dan sebagainya, sehingga kita di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas ini dapat berjalan dengan maksimal. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, observasi ini bertujuan
untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang kita temui di dalam kelas atau di dalam proses pembelajaran, sehingga kita dapat menentukan solusi yang harus kita lakukan, sehingga kita nantinya tidak lanjut ke depannya dengan menggunakan solusi yang Bapak Ibu tentukan nanti bisa mengurangi masalah-masalah yang dihadapi Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Insya Allah saya untuk memberikan observasi kerja Bapak-bapak dan Ibu melakukan secara objektif, artinya sesuai dengan apa adanya, kemudian faktual, artinya berdasarkan fakta yang ada, yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran Bapak-bapak dan Ibu, juga sistematis, artinya tersusun sesuai dengan alur dari awal sampai akhir. Setelah saya melakukan observasi Bapak-bapak dan Ibu, terdapat beberapa kendala. Antara lain di kelas 5 ini anak-anak dalam proses komunikasi, belajar, diskusi kelompok masih kurang konsentrasi. Oleh karena itu kita harus mencari solusi bagaimana anak-anak kita ini bisa mempunyai keberanian untuk berkomunikasi, untuk belajar yang sungguh-sungguh di dalam berdiskusi. Yang mana berdiskusi itu anak-anak harus menyampaikan pendapatnya, menanggapi pendapat temannya, sehingga akhirnya di akhir pembelajaran nanti dapat disimpulkan proses belajar pada materi yang telah diberikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, juga yang terhormat Bapak Supriyadi MPD selaku pengawas sekolah yang saya hormati, bahwa observasi kinerja guru yang sudah dilakukan itu sekarang kita bawa ke ruangan ini agar supaya kita bisa berkolaborasi, berdiskusi untuk menyampaikan apa yang sudah menjadi masalah-masalah yang sudah dilakukan, yang ditemui bapak-bapak dan ibu-ibu guru di kelas. Mari di sini kita berkolaborasi, kita bersama-sama diskusi untuk mencari solusi yang terbaik selain solusi yang sudah dilakukan bapak-bapak dan ibu-ibu guru di kelas. Jadi nanti dalam komunikasi ini saya berikan keleluasaan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menyampaikan kendala-kendala yang ada di dalam kelas, solusi mungkin yang mau diberikan, dan bapak ibu yang lain bisa memberikan tambahan atau saran untuk memberikan solusi yang lain. Mungkin dari beberapa saran bapak-bapak dan ibu-ibu nantinya bisa kita jadikan suatu kesepakatan, sehingga kita mencoba menggunakan solusi yang terbaik dari masalah yang ditemui bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam kelas. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, kami persilakan kepada bapak-bapak dan ibu untuk utamanya kelas rendah, kelas tinggi, untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ditemui. Nanti yang lain bisa menyampaikan saran dan yang lain, ya, kepada
Bapak-bapak dan ibu kami persilakan dari kelas rendah dulu apa kelas tinggi? Dari kelas tinggi, monggo Bu Linda kami persilakan. Adapun indikator pada observasi penilaian kinerja kepala sekolah pada pagi ini yaitu refleksi program pengembangan kompetensi guru di SD 2 Pemilih. Praktek indikatornya yaitu tingkat upaya memandu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada saat observasi kemarin, saya menemukan sebuah kendala, yaitu kurangnya minat belajar siswa dan keterbatasan komunikasi siswa, di mana saat pembelajaran berlangsung, para siswa itu diam ketika ditanya, anak-anak sudah paham apa yang perlu ditanyakan. Mereka diam. Tetapi dalam pembelajaran, anak-anak itu selalu mendengarkan dan tidak pernah mengganggu teman atau yang lain. Dari kendala-kendala tersebut, saya sudah menemukan solusi atau inspirasi baru, yaitu saya lebih belajar untuk memahami cara mengidentifikasi pola-pola dalam interaksi siswa dan tingkat keterlibatan siswa dalam pembelajaran, yaitu mengembangkan strategi baru atau aktivitas yang dapat meningkatkan interaksi siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Salah satunya yaitu saya mengadopsi cara pembelajaran gasing, yaitu gampang, asik, dan menyenangkan. Di situ saya memasukkan permainan-permainan yang sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian saya belajar lebih memahami cara mengidentifikasi pola-pola dalam interaksi siswa dan tingkat keterlibatan siswa dalam sebuah pembelajaran. Setelah itu, dampak yang saya dapatkan dengan solusi tersebut, anak-anak lebih interaktif dalam pembelajaran. Dan jika ada yang ingin mereka tanyakan, mereka sudah mulai berani untuk bertanya. Sampun, monggo kalau ada Bapak Ibu yang mau menanggapi. Setelah kita mendengarkan apa yang ditemui oleh guru kelas 6 yaitu Bu Linda, bahwa anak-anak itu kalau diajar atau melaksanakan pembelajaran diam, maksudnya ada rame dan mengganggu temannya. Tetapi pada saat disuruh menyampaikan pendapatnya itu kesulitan, dia diam. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, permasalahan seperti ini yang harus kita pilih solusi. Ternyata solusi yang ditemukan oleh Bu Linda bahwa pembelajaran harus dibuat menyenangkan. Itu tadi dibuat menyenangkan. Antara lain dalam pembelajaran matematika, Bu Linda menggunakan metode gasing, yaitu belajar berhitung menyelesaikan permasalahan matematika dengan bermain, sehingga anak-anak tidak terasa dengan sambil bermain tadi, sambil menghitung melalui metode gasing, anak-anak ternyata antusias untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Itu permasalahan yang ada di kelas 6
yang sementara solusi yang diambil Ibu Linda seperti itu. Mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain untuk bisa menanggapi atau memberikan saran yang lain untuk mengatasi bahwa anak itu belum menyenangi komunikasi di dalam pembelajaran di kelas itu. Monggo yang lain. Mungkin saya akan menambahkan sedikit dari solusi yang disampaikan oleh Brinda, lebih memperjelas kebutuhan dan minat siswa, kemudian dalam pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Contohnya seperti menyajikan materi pembelajaran agar lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Salah satu contohnya yaitu kita mengadakan pembelajaran yang berbasis multimedia atau aplikasi pembelajaran kuisis untuk menarik minat belajar siswa. Terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, selain solusi yang sudah disampaikan oleh Bu Linda sebagai guru kelas 6, ini ada tambahan dari Bu Karlina bahwa untuk menciptakan belajar anak-anak itu menyenangkan menggunakan metode multimetode, termasuk menggunakan kuisis, yaitu menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan kepada anak-anak. Apa yang disampaikan oleh Bu Karina bahwa kita mendampingi anak-anak dalam proses pembelajaran ini adalah kuncinya, fokusnya adalah pada anak-anak kita. Kita harus mampu mengedepankan anak-anak, baik dalam pengetahuan akademik maupun untuk menggali bakat dan minat anak-anak selain pembelajaran akademiknya. Mungkin anak-anak kalau di dalam kelas dalam menyampaikan kalimat atau menyampaikan beberapa informasi kesulitan, kita harus pandai-pandai untuk memberikan motivasi kepada anak-anak sehingga anak-anak senang di dalam belajar tersebut, sehingga berani untuk menyampaikan pendapatnya dan berani untuk menyampaikan dan menanggapi mungkin teman-temannya dalam proses pembelajaran. Sekali lagi Bapak-bapak dan Ibu, kita fokusnya adalah mengedepankan anak-anak. Jadi kita selalu mencari bagaimana anak-anak didik kita ini tingkah lakunya kita perhatikan, kesenangannya kita perhatikan, sehingga di dalam menangani anak-anak per individu, karena kita melaksanakan pembelajaran ini adalah klasikal, yang mana sifat dan latar belakang anak-anak itu berbeda-beda. Oleh karena itu, alhamdulillah solusi-solusi yang diberikan kepada bapak-bapak dan guru ini akan meminimalisir masalah-masalah yang ada di kelas. Bapak-bapak dan ibu, mungkin yang lain, mumpung kita bertemu di komunitas belajar di SD 2 Bulir ini, setelah kita melaksanakan pembelajaran, kita mencari apa yang sudah kita dapat permasalahannya, maka kita di sini duduk bersama-sama untuk berkolaborasi, berdiskusi, untuk menentukan langkah selanjutnya, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas itu bisa teratasi. Mungkin yang lain, bapak-bapak dan ibu-ibu, kami persilakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tadi di kelas ini ada perwakilan dari kelas 6 yang sudah menyampaikan. Mungkin di kelas 5 juga ada kendala yang jelas, karena kita yang kita hadapi itu anak-anak yang latar belakang yang berbeda
proses pembelajaran. Untuk selanjutnya dari perwakilan kelas rendah, monggo siapa yang menyampaikan mungkin menemui kendala permasalahan di dalam proses pembelajaran, karena kelas rendah ini merupakan kelas yang masih dulunya dari TK, yang sekarang di SD. Mungkin pembelajarannya berbeda dengan yang ada di kelas tinggi, sehingga mari kita silakan Bu Widya, mungkin ada masalah-masalah yang ditemukan dan solusi yang mungkin bisa dilakukan oleh Bu Widya. Dan nanti permasalahan yang disampaikan Bu Widya nanti, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ini ada saran dan solusi yang lain, bisa disampaikan di forum ini. Kami persilakan Bu Widya untuk mewakili kelas rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kepala SDN 2 atas waktu yang diberikan. Di sini saat observasi saya menemukan kendala, yaitu kesulitan karena setiap siswa di kelas rendah itu memiliki kemampuan atau kebutuhan yang berbeda. Contohnya ada yang sudah bisa membaca dan ada yang belum bisa membaca, seperti itu. Nah, di sini saya menemukan solusi dari kendala tersebut, yaitu dari kemampuan siswa yang berbeda-beda itu saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu guru mengenali kebutuhan siswa terlebih dahulu, kemudian guru merancang metode ajar yang efektif bagi mereka dan menggunakan media ajar yang tepat. Contohnya saat menjelaskan, saya menggunakan media gambar supaya anak-anak yang belum lancar membaca itu bisa memahami maksud dari materi tersebut. Demikian kesulitan dalam pembelajaran dan solusi yang saya temukan. Apabila Bapak dan Ibu guru memiliki solusi yang lain, silakan dikemukakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dari kelas rendah, Bu Widya yang saat ini mengajar di kelas 1. Pada saat observasi kinerja guru kemarin menemui permasalahan bahwa anak-anak kelas 1 ini masih ada yang belum lancar membaca, ada yang sudah lancar, sehingga karena klasikal itu belajar bersama-sama, ini kendala yang didapat atau ditemui Bu Widya ini, karena kalau diajar bersama dengan metode yang sama, maka akan kesulitan bagi anak-anak yang belum bisa membaca dengan lancar. Karena belum bisa membaca dengan lancar, sehingga untuk mengetahui materi yang dibahas, yang diajarkan Bu Guru pada saat itu, maka akan kesulitan. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu, dari kendala yang ditemui Bu Widya itu, maka Bu Widya menemukan satu solusi sementara untuk mengatasi itu, yaitu menggunakan pembelajaran diferensiasi, maksudnya untuk mengenal kebutuhan anak yang masih belum lancar membaca. Ada anak yang sudah lancar membaca, sehingga anak-anak yang belum lancar membaca ini akan diberikan cara atau metode lain dengan anak-anak
yang sedang bisa membaca. Oleh karena itu dalam pembelajaran ini Bu Lydia menggunakan gambar-gambar untuk memotivasi anak yang belum bisa membaca. Dengan acara ini bisa menemukan multi gambar, umpamanya membahas tentang apa kelas 1 biasanya Bu? Kebersihan lingkungan. Itu gambari, mungkin ada sapu, ada tempat sampah, melihat apa dampaknya. Nanti gambarnya ada tempat sampah, ada gambar sapu, ada gambar anak yang sakit, mungkin untuk memahami bahwa kalau lingkungan tidak bersih, kelasnya tidak bersih, maka banyak kuman-kuman penyakit yang akan menyebabkan anak-anak menjadi sakit. Itu sementara solusi yang diterapkan Bu Lydia di kelas 1 untuk mengatasi perbedaan kebutuhan anak-anak di kelas 1. Mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain menemukan solusi yang lain terkait dengan adanya perbedaan kebutuhan dari anak-anak kelas 1. Kami persilakan kepada bapak dan ibu untuk memberikan saran atau yang lain untuk tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya menambahi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Lydia dari kelas rendah tadi. Bu Lydia tadi menggunakan metode berdiferensiasi. Kalau saya menambahkan itu bisa menggunakan metode pembelajaran kontekstual, yaitu pembelajaran secara langsung ataupun nyata, atau juga bisa diselipkan sebuah permainan ataupun bermain peran. Jadi di sini siswa kelas rendah itu mungkin lebih aktif jika dibawa ke alam yang nyata. Jadi yang belum bisa membaca ataupun yang sudah itu bisa lebih memahami perannya masing-masing, dan di situ juga anak itu bisa lebih kreatif, kemampuannya itu dikeluarkan di alam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah ini dari Bu Lina Ista dalam menanggapi permasalahan di kelas rendah, kelas 1 ini memberikan solusi menggunakan metode kontekstual. Maksudnya anak-anak ini karena merupakan umur-umur yang masih senang bermain dan senang hal yang nyata, maka anak-anak agar supaya dalam proses pembelajaran ini umpamanya ingin menggambar tumbuhan bunga, dibawa keluar kelas untuk melihat bunga. Ingin menggambar sawah, diajak bermain atau diajak belajar di luar kelas di sawah. Antara lain juga menggunakan metode yang menyenangkan anak, karena usia anak ini adalah masih usia bermain, sehingga akan memberikan rasa senang terhadap anak-anak yang nantinya dalam bapak-bapak dan ibu guru, khususnya Bu Lydia menyampaikan atau memberikan pembelajaran, anak-anak terbawa dalam pembelajaran itu tidak terasa karena merasa senang, dan materi yang ada ini dihubungkan dengan keadaan nyataan yang dilihat dengan anak. Pokoknya berhitung menggunakan batu yang ada di luar kelas untuk dihitung, ditambahkan, sehingga anak
dihitung bertambah jumlah itu seperti ini. Itu dari Bu Karina. Mungkin yang lain? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak pengawas sekolah, Bapak Supriyadi MPD yang saya hormati, di SDN 2 Kumene ini mempunyai komunitas belajar yang namanya Gua Sika. Artinya Gumilih dua berprestasi dan berkarya. Alhamdulillah, apa yang sudah kita temukan, masalah-masalah yang ada di depan tadi yang disampaikan Bu Guru kelas 6, Bu Indah, kemudian diberikan saran yang lain Bu Karina, kemudian Bu Widya di kelas rendah, bahwa solusi-solusi yang sudah diberikan kepada anak-anak diterapkan di kelas masing-masing ini akan meminimalisir kendala-kendala yang ada di dalam kelas. Sehingga saya sebagai penanggung jawab di SDN 2 Kumene ini bisa mengambil kesimpulan bahwa komunitas belajar di SDN 2 Kumene ini merupakan sarana yang sangat mendukung bapak-bapak dan ibu-ibu guru untuk meningkatkan kompetensi dari guru-guru dalam memberikan pembelajaran yang lebih baik, yang lebih menyenangkan siswa, sehingga apa yang merupakan tujuan dari pembelajaran ini dapat tercapai dengan maksimal. Bapak pengawas sekolah yang saya hormati, itu yang bisa saya lakukan dalam kegiatan observasi kerja kepala sekolah pada pagi hari ini. Mohon maaf Bapak pengawas manakala banyak kekurangan-kekurangan, mohon petunjuknya ke depan sehingga saya sebagai penanggung jawab di SDN 2 Kumene beserta bapak-bapak dan ibu guru, baik guru kelas 1 sampai kelas 6 juga guru mata pelajaran, dapat lebih bisa meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan pembelajaran di SDN 2 Kumene. Demikian, mohon maaf apabila